air yang kita pakai nih ternyata bisa diubah lagi loh buat jadi tempat air flash. Gimana caranya ya? Nah kebetulan nih ada Mas Aldi sama Kak Denia. Halo Kak. Hai sahabat Dai, apa kabar? Baik. Wah Mas Aldi katanya di sini bisa ngerubah air bekas jadi air yang bisa dipakai lagi ya? Bener, sahabat Dai, di rumah kami, Municipal House, kami merecycle grey water dan juga air hujan untuk flushing water toilet kami. Wah mantap-mantap, kita boleh lihat gak nih Mas? Boleh dong, yuk kita lihat sistemnya di rumah kami. Masuk yuk. Oke. Ya sahabat Dai, sebenarnya grey water atau sisa cuci mandi dari rumah kita sebenarnya nggak boleh langsung dibuang ke selokan. Nah, jadi di rumah kami, Municipal House, kami merecycle grey water itu untuk menjadi flushing water toilet kami. Oke, untuk stepnya tuh kayak gimana Mas? Nah, stepnya itu, jadi kami mengumpulkan air dari wastafel di lantai 3 sama kamar mandi dan juga air dari kitchen sink di lantai 2, nanti kita lihat. Jadi satu dengan air hujan, terus kemudian masuk ke dalam filter sederhana yang kemudian masuk ke groundwater tank. Nah, terus kemudian air itu akan disedot ke atas melalui pompa dan melalui filter lagi untuk dikumpulkan di reservoir khusus untuk grey water recycled di atas. Nah, kemudian dari reservoir itu kita salurkan ke 3 toilet yang ada di rumah ini. Wah mantap nih, kayaknya keren banget nih inovasinya ya. Tapi sebelum kita ngeliat lebih jauh lagi, tapi ngomong-ngomong tuh apa ya Mas yang di belakang Mas Aldi tuh? Jadi mumpung di sini nih kita lihat, di sini ada panel untuk melihat energi yang kita ambil dari solar panel di atas gitu. Jadi di sini kita bisa lihat berapa yang masuk dan keluar. Oh, di sini juga ada solar panel, Mas? Iya, jadi di Municipal House ini kita juga pakai solar panel untuk menjadi energi listrik yang kita pakai sehari-hari. Wah, mantap-mantap. Jadi ini lampu-lampu yang di sini nih pakai dari matahari nih, Mas? Iya, betul. Wah, keren nih, kita boleh penasaran jadi boleh ngeliat gak nih Mas di dalam? Ya sahabat Dai, jadi kitchen sink yang ada di lantai 2 Municipal House ini merupakan salah satu sumber dari grey water yang di recycle di sistem Municipal House. Oke, jadi hasil dari cuci piring kayak gitu tuh ya Mas ya? Ya, jadi dari cuci piring, cuci gelas, cuci tangan, dan wah mantap-mantap. Jadi daripada kebuang sia-sia, mendingan disimpan tuh ya? iya bener, dikumpulin kemudian jadi flushing water. Oke, kalau gitu. Sip, habis ini kita lihat dulu kali ya tempat filternya ya Mas? Yuk, kita lihat di bawah. Nah sahabat Dai, tadi air dari cuci piring di kitchen sink di lantai 2 akan terkumpul semua ke sini. Jadi masuk ke grease trap, kemudian ke filtrasi, kemudian dikumpulin di groundwater. Jadi di bawah yang tempat saya berdiri ini ada groundwater tank. Nah, dari air di groundwater tank itu kita tarik ke atas lewat pompa dan lewat filter ini. Oh, jadi ini fungsinya untuk filternya nih Mas ya? Ya, jadi filternya 2 kali. Jadi ada yang biar agak bersihan dikit lah gitu airnya. Nah, kemudian ditarik ke atas, ada reservoir khusus untuk recycled waternya. Nah, dari reservoir itu kemudian disalurkan ke 3 toilet yang ada di rumah ini. Oh, oke. Berarti tuh tadi yang kita habis cuci piring kan agak kotor, berarti putih lagi nih dari sini nih? Ya, sebenarnya nggak putih banget sih, tapi untuk flushing aja sih, supaya kita menghemat pemakaian air bersih. Betul. Dan juga kita tidak membuang langsung si air cuci-cuci itu langsung ke selokan. Iya, karena kita sayang juga ya Mas ya kalau pakai air bersih untuk flushing aja gitu ya? Iya, sayang banget soalnya. Misalnya satu orang 4 kali ke toilet ya sehari. Nah, sekali flushing itu sekitar 4 liter air. Jadi 4 kali 4, 16. Kemudian dari 16 liter itu di rumah ini ada 4 orang plus 1 ART, 5 orang. Nah, jadi 5 kali 16 ada 80. Jadi kalau misalnya 30 hari itu sekitar 2.400 liter penghematan air bersihnya untuk flushing water di toilet. Wah, mantep, banyak sekali ya Mas ya. Jadi daripada kita banyak air lagi, terus airnya juga ya terlalu di US gitu, mendingan kayak gini ya? Iya, jadi untuk itu sih. Dan kita juga nggak mencemari lingkungan karena airnya tadi itu masuk ke septic tank.
sekaligus dari toilet. Benar. Tapi kalau di sini masuknya ke tank nih ya. Tapi kalau di tank yang di bawah ini tuh muat berapa banyak, Mas? Kira-kira 3 meter kubik. Oke. Tapi kalau ini tuh bisa dipakai berapa kali sih, Mas? Sebenarnya ini langsung ya, jadi so far nggak pernah habis ya. Justru sebenarnya kita menghindari supaya air itu nggak berhenti gitu ya, karena kalau berhenti nanti mikrobanya aktif dan airnya jadi lebih keruh lagi gitu. Nah biasanya tuh kalau kelebihan itu diapain, Mas? Nah kalau kelebihan airnya itu ada mekanisme dia langsung spill ke sumur resapan yang ada di bawah sini. Wah, oke, kalau gitu kita sekarang lihat yang di pemompaannya kali ya, yang di atas ya, Mas ya? Oke. Yuk Oke. kita naik. Let's go! Nah sahabat Dai, di situ adalah toilet yang tempat kita memakai recycled water tadi dari grey water yang udah dikumpulin dari kitchen sink, tempat mandi, kemudian ada wastafel di sini. Nah di atas ini ada di atapnya jadi ada 2 tangki air, satu air bersih, satu lagi air kotor yang udah di recycle dari groundwater kemudian difilter tadi. Ya awalnya karena memang background saya teknik lingkungan, dan kemudian salah satu tujuan kita bangun rumah ini adalah untuk showcasing bahwa sebenarnya dari rumah itu kita bisa mulai praktek-praktek ramah lingkungan. Siang hari ada matahari, kita pakai langsung dan kelebihannya bisa masuk ke akun kita di PLN. Nah tapi kalau di malam hari karena kita nggak punya baterai, kita memang masih pakai listrik PLN karena memang sistemnya on grid. Sisi ekonominya kita menghemat listrik juga, menghemat membayar listrik tiap bulannya. Sekitar 50% dari pemakaian biasa. Kemudian kenapa kita dirikan ini juga karena istri saya dan saya juga mendirikan Rinomik. Mau tahu kita tanyain istri saya ya di bawah. Yuk. Oke, let's go! Ada Kak Denia. Lagi ngapain? Aku lagi nyiram-nyiram tanaman. Wah, di sini juga bisa nanam rambut ya, Kak ya? Ya, jadi awalnya kita tuh sebenarnya punya wishlist untuk punya rooftop garden, tapi karena waktu itu budget terbatas, akhirnya arsitek kita tuh kayak ngakalin untuk bikin kayak mini garden gitu di sini. Jadi ini kayak ceritanya taman kecil-kecilan. Terus di sini juga sebenarnya ada area mini kompos kita juga. Kadang-kadang kalau misalnya kita punya sisa makanan, ya udah kita taruh sisa makanannya di daerah sini juga. Oh, bisa Kak ngompos di dalam rumah? Jadi sebenarnya kita punya mini kompos di dalam rumah kita. Oh, oke. Yang waktu kita pertama kali desain dapur kita ini, kita udah mikirin banget dari awal bahwa kita harus punya satu drawers untuk naruh kompos sementara kita, which is di sini. Oh. Nah, iya. Itu bekas-bekas ini Kak, sisa-sisa makanan Kak? Benar, jadi kalau misalnya kita lagi masak-masak, misalnya kita lagi potong-potong nih, potong-potong sisa makanan, nah kita tuh taruh dulu di sini. Ada kita punya kotak sementara untuk naruh sisa sampah ini, kayak misalnya ada kulit pisang dan lain-lain. Supaya nggak bau, kita punya si sekam bakar. Nah biasanya sisa makanannya kita kasih sekam bakar kayak gini, baru kita tutup lagi. Oke, jadi fungsi sekam bakar tuh buat menghilangkan baunya gitu ya? Benar, dan mempercepat untuk pengomposannya juga sih. Jadi kita berusaha banget untuk semua sisa makanan yang bisa dikompos, kita kompos. Kenapa? Karena sebenarnya kalau berdasarkan data, 60% sampah di Indonesia itu adalah sampah rumah tangga atau sampah organik loh sebenarnya. Jadi kalau kita udah bisa berusaha untuk mengompos, maka sebenarnya kita udah bisa menyelesaikan 60% sampah di rumah kita. Wah, mantap. Jadi emang semuanya tuh mulai dulu dari rumah ya Kak ya? Pelan-pelan, satu-satu nih sackingnya bisa jadinya membantu juga kan ya untuk daerah kita gitu ya. Bener, dan gak susah kan sebenarnya. Jadi kayak kita tuh sebenarnya awalnya naruh kompos sementara di sini juga sebenarnya karena kita males kayak keluar masuk setiap kali buang sampah keluar gitu kan males ya. Jadi makanya kita taruh kompos sementara dulu di sini. Nanti kalau udah penuh kayak 2-3 hari sekali baru kita bawa keluar gitu. Wah, jadi ini namanya nih ya,
kompos yang bermanfaat, malas yang bermanfaat. Jadi ya kalau malas pilih-pilih juga nih. Yes. Yang bermanfaat nggak? Itu di dalam laci aja gitu Kak ya? Oh oke. Tapi apa sih Kak yang bikin Kakak tuh awal mulanya kepikiran nih buat bikin kompos dari rumah? Apakah emang sehari-hari tuh concern terhadap lingkungan gitu? Jadi awal mula kita concern terhadap lingkungan itu sebenarnya udah lumayan lama. Nah cuman di tahun 2018 aku tuh tiba-tiba nemu satu video yang lumayan viral banget, which is video ada orang lagi diving di Bali, terus tiba-tiba isi lautnya tuh sampah semua. Nah dari situ tuh aku mulai shock banget ngelihat sampah-sampah dan masalah sampah di Indonesia, dan akhirnya aku memutuskan kayaknya aku pengen melakukan sesuatu, which is aku pengen belajar. Dan dari situ aku mulai mendokumentasikan proses belajar aku melalui akun Clinomic sebenarnya. Jadi kita punya akun sosial media namanya Clinomic yang singkatannya adalah Clean Economic. Isinya adalah konten sih basically yang ngebahas tentang isu-isu dan bisnis yang punya inisiatif ramah lingkungan. Oh oke, jadi pun dari waste, dari sampah-sampah, limbah, daripada dibuang jadi isu lingkungan gitu ya, bisa diubah jadi ekonomi juga nih Kak ya? Benar, jadi tagline kita tuh cuan lestari. Gimana caranya cari cuan tapi bumi tetap lestari. Wah mantap. Tapi apa tuh Kak salah satu produknya Kak yang dibikin jadi cuan tuh Kak dari barang-barang yang udah nggak terpakai mungkin? Ini nih salah satu contohnya. Ini coaster. Ini tadinya itu adalah sampah plastik, terus kemudian dikumpulin, dibersihin, terus kemudian dicetak lagi jadi coaster kayak gini. Lucu kan? Wah lucu banget, wah keren. Jadi ya itu ya sahabat Daeng, dimulai dari kepekaan terhadap lingkungan, terus akhirnya jadi sebuah inovasi bisnis juga ya Kak ya? Betul. Wah keren. Dan apalagi Kak selain yang coaster itu Kak yang ada diimplementasikan di rumah ini? Tadi kan kita udah bahas soal recycling water, terus kemudian ada kompos. Nah, satu lagi adalah yang lumayan paling sebenarnya kelihatan di mana-mana adalah recycle woods yang kita pakai di rumah ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada kayu, lantai, terus kemudian si kitchen set ini semua juga dibikin dari kayu daur ulang. Wah, seriusan Kak ini dari kayu bekas nih didaur ulang lagi? Betul. Wah, keren. Jadi tuh emang dari awal pembangunan rumah ini tuh Kak ya udah dikonsepkan seperti ini. Jadi kita tuh setiap kali kita bikin atau punya project untuk membangun rumah ya atau merenovasi rumah, kita pasti punya brief yang cukup detail buat arsitek kami. Dan waktu itu kita juga pitching nih justru ke beberapa arsitek, kita kasih konsep kita dan kita tanya sama mereka kira-kira mereka bisa mewujudkan nggak ide-ide kami ini. Nah salah satunya dari wish list itu adalah barang-barangnya harus barang-barang daur ulang atau barang-barang yang ramah lingkungan gitu. Jadi akhirnya salah satu arsitek kami menyanggupi dan akhirnya dia bisa nih punya dan kasih vendor untuk barang-barang yang menggunakan kayu daur ulang kayak gini. Sangat menginspirasi sekali nih Kak Denny ya, tapi aku juga penasaran sehari-harinya nih sama Mas Aldi apa aja sih yang dilakukan lifestyle-nya. Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol lagi habis ini ya Kak. Oke. Wah Kak Denny sekarang lagi ngapain nih Kak? Nah, ini adalah area tempat kami memilah sampah. Jadi, pilah sampah adalah salah satu kebiasaan yang berusaha kami bangun untuk mengurangi sampah-sampah dibawa ke TPA dari rumah kami. Nah, jadi ini kita punya 3 tempat, terus kita ada tempat satu lagi di dekat dapur. Ini adalah tempat kami untuk ngumpulin nih sampah-sampah yang udah nggak kepake. Jadi sampah-sampah botol plastik, kemasan-kemasan, ini semua nanti dikumpulin ke sini. Biasanya kalau udah penuh akan kita sortir lagi, terus kita bawa ke bank sampah terdekat. Wah, jadi tuh dipisahin berdasarkan jenisnya tuh ya Kak ya? Betul. Wah, mantap. Dan di bank sampah pun juga kita sebenarnya sekalian ini Kak ya, mengurangi isu lingkungan di TPA, tapi juga sekaligus bisa ini ya mencari cuan dari situ juga. Benar. Wah, keren banget. Nah, mantap sekali. Nah, selain pilah sampah, diapain lagi tuh Kak? Nah, selain pilah sampah, sebenarnya kita udah pernah nulis buku juga nih tentang gaya hidup ramah lingkungan yang sekaligus bisa menghasilkan cuan. Jadi buku kita waktu itu judulnya Hemat Sampah Bakal Kaya.
Nah, salah satu hal yang waktu itu kita bahas adalah prinsip SKS. Prinsip sebelum membeli, ketika membeli, dan setelah membeli. Jadi sebelum membeli itu adalah kita pikir ulang dulu, terus kita pakai yang ada, kita pinjam, kita perbaiki yang rusak. Pokoknya lakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan sebelum kita benar-benar memutuskan untuk membeli barang. Nah, kemudian prinsip yang kedua, prinsip ketika membeli. Ketika kita udah memutuskan untuk membeli, sebisa mungkin belilah barang-barang yang ramah lingkungan, yang etikal, yang lokal, yang bisa didaur ulang, yang bisa dikompos, dan seterusnya. Lalu terakhir, prinsip setelah membeli. Nah, setelah membeli, barangnya kita apain nih? Kita perbaiki kah? Kita setorin ke bank sampah kah? Kita kompos kah? Dan seterusnya. Jadi pokoknya benar-benar kita punya prinsip SKS yang ketika membeli barang, itu tuh semua benar-benar dipikirin dari awal sampai akhirnya. Wah, jadi biar nggak ada yang kebuang sia-sia gitu Kak ya? Daripada numpuk-numpuk tuh nggak kepake, mendingan pakai apa yang lagi diperlukan gitu ya. Nah, ketika misalnya kalaupun mau membeli barang, sebisa mungkin support juga nih bisnis-bisnis yang punya inisiatif ramah lingkungan. Nih, salah satu contohnya kayak tas aku. Jadi ini ada tas yang terbuat dari sampah. Jadi ketika ada kebutuhan atau keinginan untuk membeli barang, sebisa mungkin support bisnis-bisnis yang kayak gitu. Wah, itu dari plastik sampah itu Kak ya? Iya, lucu kan? Wah, siapa sangka tuh ternyata bisa dibikin modus kayak gitu ya? Wah, trendy sekali. Nah, habis itu ada apa lagi nih Kak? Nah, di sini kita juga punya filter air yang kita pakai sehari-hari. Ini dari startup di Bali yang mereka punya teknologi untuk memfilter air hujan atau air keran dengan melalui teknologi tanah liat. Kemudian dari hasil filternya mereka itu bisa diminum buat air minum sehari-hari. Wah, jadi aman tuh Kak ya? Air alami itu buat jadi air minum? Aman. Wah, secara kerjanya berapa lama itu Kak? Gimana Mas Aldi? Biasanya kita isi filternya dari air keran pagi hari, ya itu kemudian mereka filternya nanti kita kembali dari kantor udah penuh. Oke, tapi ada bedanya nggak sih itu ketika kita minum air yang galon biasa gitu ya, sama dengan air yang difilter ini? Nggak ada sih kalau menurut kami ya. Iya, rasanya sama. Oke. Tapi jauh lebih ini ya, hemat berarti ya? Iya dong, karena walaupun masih perlu pakai galon juga sekali-sekali, tapi ini tuh sangat bikin kita hemat banget sih, karena keperluan untuk beli galonnya jadi berkurang. Oke, tapi itu juga melakukan proses filter alami ya, dan itu berarti kuman-kuman tuh udah terfilter gitu ya? Pastinya iya. Karena dia kan mikropores ya, jadi si tanah liat filternya itu memang membuat pori-porinya sangat kecil sehingga bisa menyaring semua impuritas di air keran. Sepasang suami istri yang kompak nih menjalani lifestyle ramah lingkungan, sustainability ya. Tapi apa sih awal mulanya nih yang bikin gerakan ini duluan nih? Awalnya adalah tadi sih karena ngerasa ketemu video viral yang orang-orang itu banyak ngebahas tentang sampah. Terus habis itu ketemu juga satu konten yang viral juga waktu itu yang ngebahas bahwa Indonesia adalah second largest plastic producer in the world, yang katanya nih kalau misalnya kita buang sampah terus-menerus dalam jangka waktu 30 tahun akan lebih banyak sampah di laut daripada ikan. Nah, dari situ tuh sebenarnya takut banget, karena kayak 30 tahun dari sekarang tuh anak-anak kami akan seumuran kami sekarang gitu, terus tiba-tiba kayak harus ngebayangin situasi kayak gitu, terus serem banget, dan akhirnya kita pengen banget melakukan sesuatu gitu. Oke. Jadi ini dari Kak Denia yang emang ada kepedulian terhadap lingkungan, kebetulan banget nih ketemunya sama Mas Aldi nih ya, yang juga emang punya background itu ya Mas ya? Iya benar. Wah, terus cara ngelengkapinya tuh artinya kebentuklah inovasi-inovasi rumah ini. Iya, jadi sebenarnya bersyukur banget ketemu Aldi yang emang punya background teknik lingkungan juga. Kalau aku kan sebenarnya backgroundnya hukum ya gitu. Terus pas kita sama-sama bareng dan mau mengupayakan ikhtiar ramah lingkungan di rumah, akhirnya banyak nih ketemu ide-ide untuk berkolaborasi gitu antara saya dan Aldi. Terus kita juga senang banget bisa ketemu arsitek yang support. Plus kita juga punya kesempatan ngembangin versi yang lebih besar lagi dari rumah ini gitu. Jadi kita punya properti yang kedua di Bandung
kita bikin villa yang ramah lingkungan juga, di mana kita punya kesempatan untuk memperluas lagi dan mengekspan feature-feature ramah lingkungan yang sebelumnya kita kembangin ke sini untuk bisa lebih advance lagi di sana. Itu sih yang paling excited sekarang kita lagi kerjain. Wah, itu inovasi yang lagi berjalan saat ini ya. Wah, kita boleh gak nih kapan-kapan main juga ke sana? Boleh ya. Udah, nanti main ya. Oke, tunggu tanggal mainnya nih ya sahabat Daai ya. Oke, pesan-pesannya apa nih yang pengen disampaikan ya oleh Mas Aldi dan Kak Denia buat sahabat Daai di rumah? Upaya ramah lingkungan bisa dilakukan kapan aja, di mana aja, dan sekecil apapun itu lakukan aja. Dan mungkin pesannya kalau mau belajar dan mulai hidup peduli lingkungan, nggak harus punya rumah kayak gini dulu sih gitu. Semua bisa dimulai dari hal sesimpel mengurangi sampah yang biasa kita produksi gitu. Misalnya kalau makan dihabisin, sebelum beli belanja kita meal planning dulu supaya make sure nggak ada barang-barang yang tersisa. Terus biasain perbaiki barang-barang dan menservis barang-barang yang kita punya untuk memastikan jangka hidupnya itu jangka waktu penggunaannya itu panjang gitu, nggak cepat rusak gitu. Dan termasuk juga selektif juga dalam membeli barang dan sekaligus misalnya juga mensupport produk-produk dan bisnis-bisnis yang ramah lingkungan. Plus juga bisa mulai juga sih dengan memfollow akun-akun yang banyak ngebahas tentang topik kepedulian lingkungan, karena kalau dari kami tuh prinsipnya kita selalu bilang kalau kita nggak tahu kita nggak peduli, kalau kita nggak peduli kita akan berubah. Wah, mantap. Intinya kita jaga lingkungan kita, cintai bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan di rumah pastinya ya. Nggak terasa 30 menit kita udah jalan nih keliling di rumah ini. Terima kasih banyak nih ya Mas Aldi, Kak Denia, karena sangat menginspirasi sekali. Sukses terus untuk kedepannya. Thank you, Sahabat Daai.